Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada video hari ini kita membahas yang sedikit berbeda, ya, bukan project, melainkan kita mencoba untuk membuat reporter yang menggunakan ESP32 ataupun ESP8266. Memang di sini kita menggunakan ESP8266, ya, karena saya menggunakan ESP32 ya untuk keperluan project, jadi saya tidak menggunakan lagi ESP8266 ini. Ya, jadi ya saya menggunakan ESP8266 ini sebagai reporternya. Ya, baik itu untuk keperluan browsing ataupun untuk keperluan membuat project yang berbasis web server gitu ya. Jadi saya gunakan ESP8266 ini sebagai reporternya ataupun untuk memperpanjang jangkauan jaringan WiFi ya yang ada di rumah kita ataupun yang ada di tempat kerja kita. Nah, jadi ini bisa terhubung ke internet ya. Jadi WiFi di rumah kita ataupun di tempat kerja kita ya, kalau misalnya jaringannya lemah untuk kita browsing gitu, jadi kita bisa memanfaatkan ESP8266 ini ya, dimana di sini ya saya menambahkan antenanya juga ya. Bang, cara solder antenanya seperti apa gitu. Nah, cara solder antenanya adalah ya, setiap ESP82 ataupun ESP32 yaitu mereka punya tempat sendiri yang untuk menambahkan antenanya. Ya, jadi mereka sengaja mengeluarkan ya tempat antenanya di sini. Ya. Jadi di sini bisa kita hubungkan kabel ya, ataupun kita kalau punya antena seperti saya ini ya, itu kita bisa menambahkan antenanya untuk memperluas jangkauannya ya. Bang, untuk nembak wifi sedap pakai ini? Memang iya ya. Jadi untuk nembak wifi juga bisa ya pakai ini, pakai ESP8266 ini. Jadi ini adalah antena GPS yang saya gunakan ya. Sebenarnya ini untuk keperluan SIM ya, SIM 800. Kemarin itu punya kawan, cuman saya tidak lupa pula mengirim ulang ke dia. Jadi ada orang pesan yang bikin project, cuman yang ini tertinggal pula, saya lupa kirim ya ke dia kemarin tuh. Jadi saya pakai saja, saya tempel saja di ESP8266 ini ya, untuk memperbesar ataupun untuk memperluas jangkauan jaringan WiFi yang ada di tempat kerja ataupun yang ada di rumah kita. Ya, jadi kita dapat jaringan WiFi lebih panjang lagi gitu ya, ataupun lebih baloknya lebih banyak gitu, lebih tinggi ya. Nah, jadi ya ESP8266 ini cara memperpanjangnya itu adalah nanti ada servernya ya. Ya itu di flash dia ya, di flash dan ditambah firmware-nya ya, supaya ESP32 ini menjadi reporter. Jadi kita tidak harus beli triple link lagi ya, tipe link ataupun alat memperluas jaringan yang lainnya. Jadi cukup dengan harga 40.000 kita beli ini ya, itu kita sudah bisa membuat ataupun mendapatkan jaringan yang kuat dan stabil. Oke, penasaran cara bikinnya? Kita akan lanjut ke video berikut ini. Saya tunjukkan caranya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi ya yang pertama ya, untuk membuat dia menjadi reporter adalah nanti teman-teman silahkan di-download terlebih dahulu ya, firmware dan juga file flashnya yang saya lampirkan di bawah link deskripsi di bawah video YouTube ini ya. Jadi setelah teman-teman download kemudian diekstrak ya, lalu pilih ESP8266 flasher ini ya. Jadi ini saya dapatkan di tutorial YouTube ya. Jadi ada yang membahas tentang ini, setelah saya cari ternyata ada gitu ya. Kemudian setelah terbuka seperti ini ya, tentukan portnya. Di sini saya menggunakan COM3 ya. Cara menentukan portnya macam mana bang ya, klik di PC kemudian pilih manage, kemudian kita tengok di sini disk manage ya, lihat di port ini ya, USB serial CH3 4
0 ya. Yang di sini COM3 ya. Berarti di sini kita pilih COM3. Nah, setelah seperti ini ya, kemudian kita pilih config. Nah, di config ini kita cukup menambahkan 2 file saja di dalamnya. Klik logo setting ya, pilih yang pertama ya, klik ya. Penting bang ya, cari aja yang udah kita download tadi, folder kita download tadi, jangan sama kan. Nah, klik firmware 2 kali, lalu klik bin. Nah, 0x0000.bin, klik 2 kali. Nah, kemudian selanjutnya klik lagi simbol setting ini ya, masukkan 0x02000.bin, klik 2 kali. Nah, setelah itu klik operation, kemudian klik flash ya. Jadi kita tunggu saja gitu. Nah, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Sebentar kok, jadi tak lama ya. Ini kan udah muncul ya barcode-nya kan. Jadi setelah kita flash seperti ini ya, nanti ya kita cukup men-settingkan saja ya dia di server localhost ya pada ESP8266 ini ya. Baru kita config di situ ya, wifi manakah yang ingin kita perpanjang gitu ya, ataupun yang kita jadikan sebagai reporternya. Nah, flashing selesai ya, sudah ready ya keterangannya. Tutup saja, nggak apa-apa ya. Jadi setelah kita flash ya, itu kita klik di sini ya, logo internet ya, buka internet ya, kita refresh ESP32 nya, tekan tombol reset ya, kita tekan tombol reset. Nah, maka akan muncul di sini My Apps ya. Di My Apps ini kita klik connect ya, kita klik connect ya. Ini tanpa password ya. Nah, jadi ini adalah file yang udah kita flash tadi ya. Sudah ya, sudah terkoneksi, internet tak ada ya. Jadi kita konfigurasi terlebih dahulu di web server ya. Kita buka Google Chrome, kita tulis di sini 192 ya, 168.4.1, kita klik enter, maka kita akan dibawakan ke web server ya, dari yang sudah kita flash ini ya, ESP yang sudah kita flash ini. SSID dan juga password adalah ESID dari WiFi yang ingin kita perpanjang. Nah, contohnya di sini saya sudah siapkan WiFi di rumah saya, yaitu admin dengan password ya, terserah saya mau pakai apa ya. Jadi kita masukkan ya, nama WiFi yang ingin kita perpanjang ya, kita masukkan passwordnya. Ya, kemudian kita klik connect ya.
ini sudah tidak terhubung lagi ya, karena ya kita sudah tersambung ke wifi-nya. Jadi nanti kita lanjut ya. Saya kasih keterangan ya. Kita coba buka di browser ini. Kita klik connect. Nah, ini my apps tadi nih ya. Nah, sekarang sudah terkoneksi ke internet kan. Ya, connected open. Ya, coba kita buka YouTube. Nah, sekarang my apps tadi sudah terhubung ke internet. Nah, dengan ini wifi tadi, wifi rumah saya gitu. Ini adalah wifi dari .mcu tadi 8266 tadi atau SP32 tadi ya, dia sudah terkonek di sini ya. Kemudian sebenarnya ini sudah selesai gitu, udah diperpanjang gitu. Cuman kalau kita mau custom ya, ini kan nggak ada password, kita kan connect aja tadi. Kalau kita mau custom, kita kembali ke 192.168.4.1 tadi ya, ataupun ke web servernya tadi. Nah, jadi kalau kita mau custom ya, itu kita pergi ke sini ya. Coba kita refresh ya, kita refresh ulang. Sama aja ya. Jadi my apps ini kita masukkan saja password supaya aman gitu ya. Contohnya passwordnya apa gitu, kucing santo gitu ya, contoh. Kemudian kita klik logs ya. Maka di sini wifi-nya akan terrestart ya. Jadi orang lain tak bisa login gitu ya, karena udah kita kasih passwordnya ya. Dan logo di sini pun sudah berpindah menjadi password. Jadi jangkauannya ya, setelah kita tambah antenanya ya, setelah kita pakai baterai eksternal juga ya, itu lebih luas dan lebih jauh gitu. Ya sudah tidak terkoneksi kan ya, karena udah jaringan terputus gitu, karena kita harus masuk password lagi gitu. Nah, ya, kucing santo sebagai passwordnya, tem ya. Langsung kita masuk, internet terkoneksi ya. Jadi mission complete ya. Nah, jadi kalau kita browsing ya, ini nanti kena copyright pula ya. Nah baiklah ya, sekian dari tutorial kita pada malam hari ini ya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.